Abu Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kisah-kisah konyol dan lucunya. Beliau juga adalah seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, dan juga sastra Arab. Semasa mudanya, beliau juga pemabuk berat dan suka mabuk-mabukan hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu raja dari dinasti Abbasiyah. Gilanya lagi, Abu Nawas juga kerap membuat lelucon-lelucon lucu dan juga pernah memancing kemarahan baginda raja hingga dihukum. Namun, di akhir hayatnya, Abu Nawas memiliki tragedi lucu yang sangat menakjubkan. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau adalah sosok lucu dan kontroversial yang terkadang membuat sang raja Harun ar-Rasyid tertawa bahkan marah. Suatu ketika, Abu Nawas membuat ulah lagi. Ketika dia mendapati sang raja, lalu dia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah seketika. Sang raja kemudian memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap si Abu Nawas. Para pasukan lalu pergi ke rumah Abu Nawas sesuai perintah dari sang raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas ternyata tidak di rumah. Namun setelah menunggu-nunggu, Abu Nawas tidak berkunjung pulang. Maka menyerahlah para pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan. Setelah mengetahui pasukan kerajaan pergi, Abu Nawas diam-diam nyelonong kembali masuk ke rumahnya. Abu Nawas kemudian menuju kula untuk berwudu. Setelah itu, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya dan untuk menyampaikan pesan itu kepada sang raja apabila datang mencari dirinya. Tidak berselang lama, Abu Nawas meninggal dunia. Kejadian ini sontak membuat istri Abu Nawas menjerit-jerit dan menangis sebab kematiannya. Kabar kematian Abu Nawas akhirnya didengar oleh baginda Raja Harun ar-Rasyid. Seketika itu, kemarahan sang raja berubah menjadi kesedihan. Sang raja kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan berbicara kepada istri Abu Nawas. "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Suami hamba, Abu Nawas memohon agar baginda raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat." Sang raja pun akhirnya mengabulkan wasiat terakhir Abu Nawas. Sang raja lalu berkata, "Wahai rakyatku, hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat." Setelah sang raja selesai pidato, maka tiba-tiba dari dalam keranda terdengar bunyi suara aneh. "Alhamdulillah." Seketika itu Abu Nawas hidup kembali dan keluar dari keranda. Peristiwa gaib ini membuat para pelayat geger dan berlarian karena ketakutan ada mayat hidup lagi. Namun setelah diselidiki, ternyata memang Abu Nawas masih hidup. Sang raja pun sangat geram dengan ulah konyol Abu Nawas itu. Tetapi akhirnya sang raja sudah terlanjur memaafkannya. Ada kisah lucu ketika Abu Nawas benar-benar jelang kematiannya. Sebelum Abu Nawas wafat, dia pernah berwasiat kepada istri dan keluarganya untuk memakaikan kain kafan yang jelek dan lusuh saat Abu Nawas meninggal nanti. Abu Nawas akhirnya meninggal dunia. Sesuai wasiat, jasad Abu Nawas akhirnya dibungkus dengan kain kafan yang sudah jelek dan lusuh. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk mengajukan pertanyaan kubur kepada Abu Nawas. Malaikat itu lantas kebingungan dengan kondisi ruh manusia di depannya. Hal ini disebabkan orang itu terbungkus kain kafan yang lusuh seperti penghuni kubur yang lama. Kedua malaikat itu akhirnya tetap mengajukan pertanyaan kubur kepada orang itu. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat kubur kepada Abu Nawas. Dengan pedenya, Abu Nawas menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu kain kafanku ini sudah lama dan bukan kain kafan orang yang baru meninggal?" Malaikat Munkar Nakir tambah kebingungan. Sebenarnya memang kain kafannya terlihat sudah lusuh, tapi anehnya galian tanahnya masih terlihat baru. Peristiwa aneh ini lantas membuat para malaikat geleng-geleng kebingungan. Akhirnya malaikat memutuskan bahwa penghuni kubur itu adalah jenazah lama yang sudah tidak perlu ditanya lagi. Kemudian beranjak pergi meninggalkan makam Abu Nawas untuk mencari kuburan lain yang masih baru. Akhirnya Abu Nawas berhasil selamat dari pertanyaan kubur setelah mengelabui kedua malaikat Munkar dan Nakir itu. Kisah ini hanya humor yang sering dikisahkan oleh para ulama NU. Semoga kisah ini menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.